Yo, what's up guys? Para pecinta buku TPS Susu Macan. Kita jumpa lagi di sesi yang kedua nih dari pembahasan prediksi TPS UTBK 2020 dalam bentuk bahasa Inggris ya. Oke, nomor 6 nih sekarang. Nomor 6 ini soal tentang aritmatika sosial ya, tentang diskon, lebih tepatnya diskon dan pajak. Jadi, Jane bought a laptop computer at a store that gave 20% discount. Jadi maksudnya si Jen ini beli laptop di sebuah toko komputer ya, dan toko komputer itu memberikan diskon 20% dari original price ya. Original price ini harga awalnya atau harga aslinya gitu ya, harga jualnya lah. Terus the total amount she paid, maksudnya jumlah tagihan yang dia bayar itu adalah P dolar. Nah, ini adalah jumlah uang yang dia bayarkan ke kasir, P dolar. Tapi P dolar ini termasuk ya, including ya, termasuk 8% pajak ya, setelah discounted price, maksudnya setelah harga didiskon. Jadinya setelah diskon 20% ada pajak 8%, maksudnya begitu. Nah, pertanyaannya adalah which of the following represents the original price of the computer in terms of P? Maksudnya manakah bentuk di bawah ini dari A sampai E yang mewakilkan ya, represents the original price. Maksudnya dari kelima bentuk ini mana yang mewakilkan harga awalnya ya, original price ya, harga awalnya dalam bentuk P. Jadi kita diminta mencari harga awalnya. Ceritanya begini. Jadi awalnya komputer itu, toko komputer itu menjual komputer atau menjual laptop dalam harga awalnya tuh X rupiah, X dolar, sorry. X dolar ya enggak? Gitu. Kemudian dapat diskon 20% ya, diskon 20%, sorry. Diskon 20%. Diskon 20%. Nah, berarti kan kalau diskon 20%, kita cukup membayar 80% ya enggak? Kan diskon itu potongan. Jadi kalau dipotong 20% berarti kita bayarnya 80%. 80% dari harga awal, berarti 80% X ya enggak? 80% X gitu ya. Kemudian setelah dipotong atau setelah didiskon kena pajak 8%. Jadi di sini ada pajak sebesar 8%. Pajak itu kan meningkatkan pembayaran nih enggak? Jadinya kalau misalnya 80% ini 80% X 80% X ini dianggap 100%. Nah, ketika kena pajak 8% jadinya 80% X ya. Jadi harga yang setelah didiskon kena pajak jadinya dikali 108%. Ini artinya adalah harga yang dibayarkan ke kasir ya. Ini harga atau uang yang dibayarkan ya. Uang yang dibayar oleh pembeli ya ke kasirnya. Berarti ini sama aja si P ya kan. P ini kan total tagihan yang dibayar si Jen ya kan, setelah kena pajak. Berarti P itu sama dengan ya, P sama dengan 80% ya, 80% X dikali 108% gitu. Atau kalau bentuk desimal, P sama dengan 80% itu kan 0,8 ya enggak? 0,8 X dikali 108% itu sama jadi 1,08. Seperti itu. Nah, kita kan diminta mencari original price ya enggak? Original price itu maksudnya harga awalnya si X ini. Berarti si 0,8 sama 1,08 pindah ruas. Karena dikali jadi pindah ruasnya dibagi. P per 0,8 dikali 1,08 ya, sama dengan X. Jadi jawabannya ini. Berarti jawaban yang benar adalah yang D ya. X itu P per 0,8 dikali 1,08 ya. Ini jawabannya. Paham ya? Jadi pajak itu meningkatkan pembayaran. Kena pajak jadinya.
Saya lanjut ke soal nomor 7 ya. In the equation ya. In the equation 4q8 over 3 equal m ya. Jadi 4k8 ini maksudnya bukan 4 kali k kali 8, tapi 4k8 ini adalah digit ya, digit ratusan. Karena di sini dibilang k is a digit in the three number. Maksudnya k itu digit di bilangan ratusan ya. Jadi k itu puluhannya sebenarnya. Nah, kita diminta mencari nilai k dengan syarat m-nya itu positif integer, ya enggak? Bilangan bulat positif. Berarti kalau kita punya persamaan seperti ini, 400k8, k-nya itu puluhan ya, dibagi 3, terus sama dengan m ya. M ini bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif, positif integer. Integer tuh bilangan bulat ya. Bilangan bulat positif. Berarti kan kita harus punya logika begini. Kalau suatu bilangan dibagi dengan 3 misalnya ya, dengan bilangan lain, terus hasilnya bilangan bulat, artinya kalau untuk kasus yang ini 4k8 ini harus kelipatan 3. 4k8 ini harus kelipatan 3 biar bisa dibagi sama 3. Kan kalau hasilnya bilangan bulat berarti 4k8 ini bisa dibagi 3. Artinya 4k8 ini bilangan kelipatan 3 ya enggak? Angka atau bilangan kelipatan 3. Ya. Kelipatan 3. Nah, kamu tahu nggak ciri-ciri angka yang bisa dibagi 3? Misalnya saya ambil 123 deh. 123 ini kan bisa dibagi 3. Ya. Karena kalau kamu jumlah digit-digitnya 1 tambah 2 tambah 3 itu sama dengan 6. Nah, 6 ini kan kelipatan 3. Misalnya contoh kasus lagi, misalnya 63. 63 itu kan bisa dibagi 3. Berarti jumlah digitnya 6 tambah 3. 9. Nah, 9 ini kan kelipatan 3. Jadi ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 3 tuh berarti digit-digitnya kalau dijumlah jadi kelipatan 3. Berarti 4 tambah K tambah 8 itu harus sama dengan kelipatan 3. Ya, kelipatan 3. Gitu ya. Nah, berarti kita pakai the principle of cobain ya enggak? Coba-coba. Bahasa Inggris dicampur bahasa Indonesia. The principle of cobain. Kita coba-coba. Kalau K-nya misalnya 1 ya, kalau K-nya 1 misalnya. K-nya sama dengan 1. Kalau K-nya 1, berarti nanti kan ini 4 tambah 1 tambah 8. Jadinya 13. Nah, 13 ini kan bukan kelipatan 3. Jadi salah. Kalau K-nya 3, ya, K-nya 3, berarti kan 4 tambah 3, 7, 7 tambah 8, 15 ya enggak? 15 ini kan kelipatan 3. Jadi ini dong Kak. Iya, ini. Oh, berarti jawabannya B. Ya. Coba aja buktikan 4 ya. Kalau 4 itu 4 tambah 4 tambah 8, 16. 16 itu bukan kelipatan 3. Kalau 5 berarti 17 ya. Jadi yang hanya kelipatan 3 kalau dijumlah dengan K itu si K-nya ini harus 3. Di jawaban ini ya. Jadi jawabannya 3. Ingat ya. Angka yang bisa dibagi dengan 3 berarti digit-digitnya kalau dijumlah itu kelipatan 3. Seperti itu ya. Kita lanjut ke soal nomor 8. Ini tentang geometri ya. Angel geometri kan. The figure below ya, gambar di bawah ini is made up of a square and a equilateral triangle. Equilateral triangle itu maksudnya segitiga sama sisi ya. Berarti kalau segitiga sama sisi semua sudutnya harus 60 derajat. Pertanyaannya adalah what is the value of x? Berapakah nilai x? Ini nilai x di sini. Kalau saya zoom ya, ini kalau saya zoom. Sorry. Ya ini gambarnya. Nah, ingat kalau square itu sudutnya 90 derajat, ya enggak? Berarti kalau ini kan berpelurus. Berpelurus itu harus 180 enggak? Ini 57, ini 90. Berarti ini sisanya. Sisanya dari 180 enggak? Jadi 180 dikurang sama 57 tambah 90 ya, dikurang atau logikanya begini.
karena ini sudah 90 berarti 90 lagi biar jadi 180 ya. Berarti 90 dikurang. Maksudnya ini kan sudah 90. Berarti butuh 90 lagi buat jadi 180 kan. Tapi kan sudah dipakai sama 57, jadi 90 kurang 57. Gitu. Untuk mempercepat daripada kamu ngitung 180 kurang dia berdua ya enggak. Jadi 90 kurang 57 itu 23 ya kan. Nah, ini 23. Kemudian kalau yang ini kan 60 derajat nih. Karena equilateral triangle, segitiga sama sisi enggak. Nah, ini juga harus 180. Berarti yang ini ya kan. Di sini nih sama aja 180 karena berpelurus dikurang sama 60 tambah 26 dikurang sama 86 jadinya 94 gitu ya. Nah, karena ini segitiga ya, nih tolong diperhatikan, ini segitiga kan nih. Ini segitiga bentuknya. Segitiga itu jumlahnya harus 180 sudut-sudut dalamnya. Berarti ini sisanya. Sisa dari siapa? Sisa dari 23 ditambah 94. 23 tambah 94 itu kan 117 ya enggak? Berarti ini sama aja 180 dikurang 117. Ya. Berapa? 100. Oh, sorry, ini bukan benar ya 94 ya. Ya benar, 94 tambah 23 itu 117 ya. 180 kurang 117 itu sama dengan berapa? Ini 3 ya. Kemudian ini 8 dikurang jadi 6. 6 dikurang 6 dikurang 1 7 kurang 1 6. Sebentar, saya ada yang salah nggak nih? 90 kurang 57 itu bukan 23. I'm sorry. Ini 33 ya. Ini 33, sorry ya. 90 kurang 57 33. 90 kurang 57 33 berarti 33 ditambah 94 jadi 127 di sini. Nah, 180 kurang 127 itu sama dengan 53 ya. Diralat ya sedikit ya hitungannya. Ini 33 tadi. Berarti ingat sudut bertolak belakang itu harus sama. Jadi kalau ini 53 ini juga 53. Ya, ini juga 53 karena sudut bertolak belakang. Berarti sama juga dong. Sama juga dong kalau ini X, ini juga X kan bertolak belakang. Nah, ini siku-siku karena square ya. Persegi. Terus ini kan segitiga ya. 53 X dan siku-siku ini membentuk segitiga siku-siku. Oh, berarti jumlahnya harus 180 sisinya enggak. Tapi kan sudah 90, berarti kurang 90 lagi. Iya, sama kasusnya tadi. Oh, berarti kita cara nyari X itu sama dengan X sama dengan 90 dikurang sisanya yang satu nih, dikurang 53. Jadinya X itu sama dengan 90 kurang 53, 37 ya, 37 derajat jadinya si X ini. Gitu. Ya, ini tentang sudut ya. Soal yang selalu keluar di soal-soal TPS skolastik. Di soal-soal skolastik maksudnya. Ya, lanjut ya. Jadi paham ya. Equilateral triangle itu segitiga sama sisi. Kalau square itu kan persegi, jadinya sudutnya itu siku-siku atau 90 derajat. Kalau equilateral triangle segitiga sama sisi sudutnya 60 derajat. Saya lanjut ke nomor berapa sekarang? 9 ya. Nomor 9 ini tentang aljabar ya, yang dalam bentuk soal cerita. Emerson School ya, as a student. Jadi Emerson ya, sekolah Emerson itu memiliki siswa sejumlah S ya. Jadi banyaknya siswa itu S. Banyak siswa S. S orang ya, atau S anak. Terus equally divided among C classes. Jadinya secara merata dibagi ke dalam C kelas. Jadi banyaknya kelas itu ya, banyaknya kelas itu C. Seperti itu kan ya. Kemudian the school wants to order enough health textbook
so that each student will have a book and each class will have 2 extra books. Maksudnya sekolah ingin memesan buku pegangan ya, buku textbook kesehatan sehingga setiap siswa memiliki 1 buku dan setiap kelas memiliki 2 ekstra buku, enggak? Setiap siswa memiliki 1 buku dan setiap kelas memiliki 2 buku tambahan ya. Pertanyaannya adalah how many health textbook? Jadi berapa banyak buku teks kesehatan yang akan dipesan oleh sekolah tersebut? Berarti banyak buku yang dipesan ya. Banyak buku yang dipesan itu sama aja banyak siswa, saya singkat BS ya, ditambah 2 kali banyak kelas, saya singkat BK. Karena setiap kelas dapat 2 ekstra book ya enggak? Nah, banyak siswa itu kan S totalnya enggak. Ditambah banyak bukunya kan itu banyak kelasnya itu kan C, berarti 2C. Nah, sesimpel ini jawabannya, S tambah 2C. Jadi jawabannya C. Ya. Seperti itu ya. Jadi gampang saudara. Cuma memang kita harus memahami konteks bahasa Inggrisnya ya, yang memerlukan waktu. Saya lanjut ya ke soal nomor 11. Ini saya tutup. Nomor 11. Nomor 10. A circular paper, maksudnya kertas berbentuk lingkaran ya. A circular paper is folded. Folded itu dilipat ya, along its diameter. Jadi maksudnya, jadi ada lingkaran misalnya ini. Ini anggap aja lingkaran ya. Dia dilipat sepanjang diameternya, berarti gini, dilipat. Terus then again ya, maksudnya lagi folded to form a quadrant. Maksudnya setelah dilipat kan jadi bentuknya begini nih, setengah lingkaran. Nah, dia dilipat lagi gitu kan, bentuknya jadi seperti ini gitu, seperempat lingkaran ya kan. A quadrant itu seperempat lingkaran. Terus then it is cut as shown in the figure. Maksudnya dia digunting ya enggak? Ini arsir yang di arsir ini yang digunting maksudnya. Jadi digunting begitu, berpola begini. Setengah lingkaran, seperempat lingkaran, setengah lingkaran, setengah lingkaran. Terus after it, ya setelah digunting, papernya di reopen, maksudnya dibuka kembali. Sehingga terbentuk original circular shape-nya ya, maksudnya balik ke bentuk semula. Jadi bentuknya nanti ketika dibuka seperti ini nih. Ya, sebentar saya tunjukkan. Seperti ini. Mana ya? Ini saya tutup. Jangan deh. Biar bisa dibandingin. Bentar ya. Nah, ini. Seperti ini. Ya, jadi bentuknya seperti ini ketika dibuka. Seperti ini ya. Jadi ternyata ada 9 ya enggak? Ada 9 pola. Jadi yang diarsir ini adalah yang digunting. Jadi dia kosong nih sebenarnya yang diarsir ini. Yang diarsir ini jadi yang kosong ya. Jadi ada 9 lingkaran yang jari-jarinya 1 cm. Ingat tuh, jari-jari 1 cm. Jadinya diameternya jadi 2. Berarti ini kalau ini 2, ini 2 jadi 4, ini ke sini jadi 5 ya enggak? Karena ini kan 1. Ya, ini kan 2, 1. Jadinya jari-jari lingkaran besarnya itu 5. Nih, seperti ini dibilang. Kan memenuhi ya. Nah, pertanyaannya adalah find the ratio of the original paper. Maksudnya rasio itu perbandingan ya. Perbandingan antara original paper ya. Maksudnya perbandingan area ya sebenarnya kayak ini. Areanya original paper itu berapa? Ya berarti kita cukup cari aja original paper ya, saya singkat OP. Original paper itu luasnya berarti awalnya itu lingkaran besar utuh ini ya, lingkaran besar utuh ini ya. Itu jari-jarinya 5. Berarti rumus luas lingkaran kan PR kuadrat. Berarti Pi dikali 5 kuadrat. Jadinya 25 Pi. Gitu ya. Kemudian dibandingkan dengan
the remaining paper. Remaining paper tuh maksudnya kertas yang tersisa ya. Yang tersisa tuh yang ini, yang nggak digunting ya nggak. Oh berarti kita carinya harus cari luas daerah yang diarsir ini dulu. Yang diarsir ini kan yang dipotong. Jadinya kamu cari yang diarsir itu ya. Yang diarsir itu kan ada 9. Jadi 9 kali pi ya. Lingkaran kecil itu jari-jarinya tadi berapa? 1 cm ya. Berarti 9 kali pi r kuadrat. R-nya 1 kuadrat. Jadinya 9 pi. Nah, that's mean remaining paper-nya ya. Remaining paper saya singkat RP ya. Remaining paper tinggal dikurang aja. 25 pi dikurang 9 pi ya. 25 pi dikurang 9 pi. Jadinya 16 pi enggak. Nah, artinya rasio antara original paper dengan the remaining paper berarti 25 pi per 16 pi enggak. Ya, pi-nya di smackdown jadinya 25 per 16. Nah, this is the answer, enggak? Ini jawabannya. 25 per 16. Seperti itu ya. Jadi ini pembahasan sesi kedua ya, dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Kita akan bahas kembali soal selanjutnya ya, sesi ketiga berarti, soal sisanya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Tetap semangat dan keep health ya. Mudah-mudahan nanti di UTBK 2020 pas ujiannya kalian mendapatkan nilai yang maksimal. Amin. Tetap semangat. Terima kasih semua.